Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari neural networks atau biasanya disebut dengan jaringan syaraf tiruan, JST. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang dari JST, kemudian sejarah dari jaringan saraf tiruan pertama, dan juga metode HAP ya, bukan perseptron sebenarnya ini, tapi metode HAP. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dari jaringan syaraf biologis dulu sebelum masuk ke jaringan syaraf tiruan. Jadi jaringan syaraf secara biologis, seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan manusia dalam memproses informasi mengenal wajah, tulisan, dan lain sebagainya. Kemampuan manusia juga dapat mengidentifikasi wajah dari sudut pandang yang belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan kemampuan tersebut dapat dilakukan juga oleh anak-anak. Kemampuan melakukan pengenalan meskipun tidak tahu algoritma yang dilakukan. Proses pengenalan melalui penginderaan berpusat pada otak sehingga menarik untuk mengkaji struktur otak manusia. Oke, jadi jaringan syaraf biologis ini merupakan latar belakang atau ide dari munculnya jaringan syaraf biologi. Kalau misalnya kita menganalisa kemampuan secara biologis otak kita, kita dapat mengenal wajah, ya, tulisan atau gambar-gambar yang pernah dulu kita lihat. Contoh sederhananya misalnya seperti ini. Pada saat kita zaman sekolah dulu, misalnya SD, begitu kan, kita mempunyai teman-teman dengan karakteristik wajah yang berbeda-beda, ya. Misalnya saya mempunyai teman A, pada saat itu mempunyai waktu zaman SD mempunyai rambut panjang, kemudian berkulit putih, ya, matanya misalnya belok, kemudian bentuk hidungnya mancung seperti itu ya. Kemudian beberapa tahun berlalu, pada saat saya kuliah misalnya tidak sengaja bertemu dengan si teman A. Nah, secara kemampuan otak manusia atau kemampuan otak ya saya dapat mengidentifikasi wajah tersebut dan bisa mengenali, oh ini teman SD saya namanya si A. Jadi seperti itu. Seperti itulah proses kemampuan otak manusia dalam memproses ya mengenali wajah. Contohnya itu wajah ya. Seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah ide bagaimana jaringan syaraf tiruan mengikuti proses dari jaringan syaraf secara biologis. Seperti yang kita ketahui, otak manusia juga berisi jutaan sel syaraf atau disebut dengan neuron yang bertugas untuk memproses informasi. Neuron akan saling berinteraksi satu sama lain, mendukung kemampuan kerja otak manusia. Kalau kita lihat di bawah ini adalah gambar dari otak manusia ya. Otak manusia dipercaya bahwa kekuatan komputasi otak terletak pada hubungan antara sel-sel syaraf. Jadi ketika kita memproses informasi, informasi tersebut akan dikeluarkan berdasarkan hubungan antara sel-sel syaraf yang ada di otak kita. Ya. Kemudian sel syaraf atau disebut dengan neuron mempunyai komponen utama yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya. Ada dendrit, kemudian badan sel, dan juga akson. Dendrit bertugas menerima informasi atau merupakan jalur input bagi soma,
Kemudian soma atau biasanya disebut dengan badan sel merupakan tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Kemudian akson bertugas mengirim impuls sinyal ke sel saraf lain atau merupakan jalur output bagi soma. Jadi dendrit merupakan jalur input untuk badan sel yang tugasnya menerima informasi, kemudian dendrit akan meneruskan informasi tersebut ke badan sel atau soma. Di dalam soma terdapat inti sel yang mana bertugas untuk mengolah informasi yang masuk dari dendrit. Kemudian dari badan sel informasi tersebut diteruskan ke akson, yang mana akson di sini bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel syaraf lain yang merupakan jalur output bagi soma. Ya. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jaringan syaraf tiruan meniru cara kerja dari jaringan syaraf biologis. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia, yang pertama seperti pemrosesan informasi terjadi pada neuron, kemudian sinyal mengalir di antara sel syaraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung, kemudian setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian, yang mana bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluaran. Nah, ini adalah model matematis dari pemahaman manusia yang kemudian ditiru oleh jaringan syaraf tiruan. Berikut ini adalah gambar dari neuron. Ya, kalau kita lihat seperti ini, yang ini adalah dendrit. Dendrit seperti yang sudah disebutkan tadi merupakan penerima atau inputan informasi, kemudian nanti dendrit akan meneruskan kepada soma. Di dalam soma terdapat inti sel yang akan mengolah informasi tersebut. Setelah itu akan diteruskan ya ke akson. Akan diteruskan ke sini menghasilkan sebuah informasi atau output. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah sejarah munculnya jaringan syaraf tiruan. Yang pertama oleh McCulloch and Pitts di tahun 1943 dikenal sebagai orang pertama ya yang memodelkan jaringan syaraf atau neural networks. Sampai sekarang ide-idenya masih tetap digunakan, misalnya bertemunya beberapa unit input akan memberikan computational power atau kekuatan komputasi, kemudian adanya threshold atau disebut dengan ambang batas. Selanjutnya di tahun 1949 seorang ilmuwan Hebb pertama kali mengembangkan learning rule dengan alasan bahwa jika dua neuron aktif pada saat yang bersamaan, maka kekuatan antar mereka akan bertambah. Oke, jadi penemu pertama adalah McCulloch and Pitts, kemudian dikembangkan oleh Hebb dengan menambahkan learning rule-nya. Selanjutnya, antara tahun 1950 sampai 1960-an, beberapa peneliti melangkah sukses pada pengamatan tentang perseptron. Dilanjutkan ya ke metode perseptron, kemudian di tahun 1969, merupakan tahun kematian pada peneliti seputar jaringan syaraf hampir selama 15 tahun. Kemudian pada pertengahan 80-an, Parker dan Lecun ya menyegarkan kembali ide-ide tentang jaringan syaraf tiruan atau neural networks. Ini adalah analogi dari jaringan syaraf tiruan dengan jaringan syaraf biologi. Yang sebelah kiri jaringan syaraf tiruan mempunyai node atau input. Pada jaringan syaraf biologis, node atau input tersebut berada pada badan sel atau disebut dengan soma. Kemudian pada jaringan syaraf tiruan input
sedangkan pada jaringan syaraf biologis disebut dengan dendrit. Selanjutnya output, pada jaringan syaraf tiruan, jaringan syaraf biologi disebut dengan akson. Pada JST ada istilah bobot, sedangkan pada jaringan syaraf biologis, bobot tersebut diistilahkan dengan sinapsis. Di bawah ini adalah model struktur neuron dari jaringan syaraf tiruan. Kita bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah input dari neuron lain yang di dalamnya ada bobot-bobot yang masuk ke dalam fungsi aktivasi. Jadi kita akan menghitung bobot-bobot yang masuk ke dalam fungsi aktivasi dengan sebuah fungsi aktivasi tertentu yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah output berupa bobot-bobot. Output ini akan diteruskan ke neuron lain. Di bawah ini ya, inputnya berupa nilai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, yang mana input ini akan dikalikan dengan bobot. Pada saat input masuk melewati bobot-bobot, kemudian masuk ke dalam unit pengolahan, ya, atau fungsi aktivasi seperti ini, nanti bobotnya akan dikalikan dengan input, kemudian setelah itu akan menghasilkan sebuah output. Banyaknya output berdasarkan banyaknya input yang masuk ya. Ini juga masih merupakan model syaraf neuron ya. Model sel saraf atau disebut dengan neuron X1, X2 sampai XP disebut dengan input signals ya. Input sinyal kemudian masuk dikalikan dengan bobot. Bobotnya di sini WK1, WK2 dan seterusnya. Bobot sinaptik ya. Kemudian akan dijumlahkan pada fungsi penjumlahan di sini atau disebut dengan fungsi aktivasi, diolah di sini. Kemudian ini ada BB di sini disebut dengan bias. Dan selanjutnya nanti akan menuju ke dijumlahkan kemudian masuk ke dalam fungsi aktivasi. Kita akan menentukan hasilnya melalui fungsi aktivasi dan menghasilkan sebuah output atau diberikan simbol dengan YK. Sejumlah sinyal masuk kan X dikalikan dengan masing-masing penimbang yang bersesuaian dengan Y, dengan W atau bobot W. Jadi gambarnya tadi input masuk, kemudian dikalikan dengan setiap bobot W. Kemudian dilakukan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian tersebut, dan keluaran yang dihasilkan dilalukan ke dalam fungsi pengaktif untuk mendapatkan tingkatan derajat sinyal keluarannya. Fungsinya yaitu berupa X kali W. Walaupun masih jauh dari sempurna, namun kinerja dari tiruan neuron ini identik dengan kinerja dari sel otak yang kita kenal saat ini. Misalkan ada N buah sinyal masukan dan N buah penimbang, fungsi keluaran dari neuron adalah menggunakan persamaan seperti berikut ini. Jadi F X, W sama dengan FW1 X1 ditambah FW2 X2 ditambah dan seterusnya WM dikali dengan XM. Jadi seperti ini ya. Bobot input yang masuk dikalikan dengan bobot, ditambah dengan input berikutnya dikali dengan bobot, dan seterusnya. Sebanyak input yang masuk. Secara matematis, model syaraf neuron adalah seperti berikut. Ini adalah persamaan untuk menghitung VK. VK ini adalah nilai yang di sini ya. Nilai menuju fungsi aktivasi dengan persamaan seperti berikut. Jadi sigma J sama dengan 0 sampai P, WKJ dikali dengan XJ. Dan untuk menentukan output, jadi kita akan menggunakan persamaan berikut ini ya. Summation function atau fungsi penjumlahan merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Bentuk sederhananya adalah dengan mengalihkan setiap input XJ dengan bobot, kemudian
menjumlahkannya. Nah, ini tadi fungsinya ya. Kita akan mengalihkan setiap input yang masuk, yaitu Xj, dengan rata-rata bobot dari semua elemen, dikali dengan W. Fungsi penjumlahan diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Neuron ini menghitung penjumlahan berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron atau disebut dengan output. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau function summation yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Jadi fungsi aktivasinya bisa berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi GST diantaranya adalah heart limit, purlin, dan sigmoid. Yang paling populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian seperti sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, sigmoid tangan. Salah satu fungsi aktivasi yaitu adalah heart limit, memberikan batasan tegas bernilai 0 atau 1. Kemudian purlin memisahkan secara linear. Kemudian sigmoid berupa fungsi smooth bernilai 0 sampai dengan 1 kalau nilainya biner, sedangkan jika bipolar akan bernilai -1 sampai dengan 1. Kita lihat seperti apa fungsinya. Jadi yang pertama ini adalah heart limit function. Akan bernilai A akan bernilai 0 jika N kurang dari 0 dan A bernilai 1 jika N besar dari atau sama dengan 0. Ini adalah fungsinya seperti berikut ini ya. A akan bernilai 0 ya, akan bernilai 0 jika nilai N kurang dari 0 atau nilainya ada di bawah sini. Kurang dari 0. Sedangkan akan bernilai 1 ya, akan bernilai 1 jika nilai N berada di antara N besar dari 0, di besar atau sama dengan 0. Mulai dari 0 sampai dengan 1, maka nilai A akan bernilai 1. A sama dengan heart limit dari N. Kemudian kita bisa lihat, nah ini adalah fungsi yang pertama tadi, atau disebut dengan step function. Kemudian yang ini adalah fungsi aktivasi dari sigmoid, function sign atau sign function. Kemudian yang C adalah sigmoid function. Untuk yang pertama, yang ini akan bernilai 1 jika X-nya besar dari atau sama dengan T, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini kan ya. Dan bernilai 0 jika kurang dari T. Kemudian untuk sin X atau gambar yang kedua ini akan bernilai positif 1 dan negatif 1. Atau kita sebut dengan bipolar. Ya. Disebut dengan bipolar jika nilainya positif 1, bernilai positif 1 jika X-nya besar dari atau sama dengan 0, dan bernilai minus 1 jika nilai X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, yang ini adalah fungsi aktivasi sigmoid yang menggunakan persamaan 1 per 1 tambah E berpangkat min X. Kemudian ada istilah identity function. Kemudian seperti apa karakteristik dari jaringan syaraf tiruan? Yang pertama, dapat belajar dari pengalaman yang ada sebelumnya. Algoritma untuk jaringan syaraf tiruan beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik dulu. GST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan berdasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi pada jaringan syaraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu, tapi semua keluaran atau kesimpulannya itu berdasarkan dari pengalaman yang sudah
proses sebelumnya atau ada proses pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan tersebut. Selama proses pembelajaran, ke dalam JST akan dimasukkan pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Jadi ini adalah konsepnya ya, atau karakteristik dari JST yang perlu kita ketahui. Pas selama proses pembelajaran, jaringan syaraf tiruan akan dimasukkan pola-pola input atau output sebanyak mungkin ke dalam jaringan, yang mana jaringan tersebut akan diajari atau dibikin pintar, dibuat pintar istilahnya ya, untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Kemudian jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh pola hubungan antara neuron disebut dengan arsitektur jaringan. Kemudian metode penentuan bobot-bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Selanjutnya ditentukan juga oleh fungsi aktivasi. Pada jaringan syaraf tiruan, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau disebut dengan layer, yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelumnya dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai dengan ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau disebut dengan hidden layer. Nah, seperti apa? Contohnya adalah berikut ini. Ini adalah inputan. Kita punya jaringan. Ini adalah struktur jaringan syaraf tiruan. Kita punya beberapa inputan-inputan. Ini adalah inputannya, kemudian diteruskan ke neuron pada lapisan input. Nah, ini adalah lapisan pertama. Kemudian berikutnya adalah lapisan tersembunyi. Ini adalah neuron pada lapisan tersembunyi. Selanjutnya yang ini adalah neuron-neuron pada lapisan output. Yang terakhir adalah nilai output. Faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Umumnya, neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, dan juga fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misalnya lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau disebut dengan lapisan tersembunyi harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan lainnya, yang disebut dengan lapisan output. Jadi setiap lapisan atau setiap hidden layer itu akan saling berhubungan. Ada beberapa arsitektur jaringan syaraf antara lain seperti berikut ini. Jaringan syaraf dengan lapisan tunggal atau disebut dengan single layer net. Kemudian jaringan dengan banyak lapisan disebut dengan multi-layer net, dan jaringan dengan lapisan yang kompetitif disebut dengan competitive net. Untuk single layer net, hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Pada single layer net, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Nah, bentuk dari single layer net adalah seperti berikut ini. Jadi kita hanya mempunyai satu lapisan input saja, ya, satu lapisan input, kemudian langsung menuju ke lapisan output. Ya. Kita punya inputan, X1, X2, X3 dikali dengan setiap matriks bobot yang ada, dijumlahkan ke semuanya dan akan menuju langsung ke lapisan output. Dalam hal ini lapisan outputnya ada dua, Y1 dan Y2, dan menghasilkan nilai output. Pada multi-layer net, ya, multi-layer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan juga lapisan output.
Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Kemudian multi-layer net merupakan jaringan dengan banyak lapisan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit juga ya. Ini adalah arsitektur dari multi-layer net yang memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Jadi kalau kita lihat sebelum menuju ke output, lapisan input akan melewati sebuah lapisan tersembunyi atau hidden layer. Di sini hidden layer-nya diberikan simbol Z1 dan juga Z2, yang mana setelah melewati lapisan tersembunyi, input-input akan diteruskan ke Y1, ke output, lapisan output, yang juga nanti akan melewati bobot-bobot dari lapisan tersembunyi tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah competitive net, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Oke, jadi bentuknya adalah seperti berikut ini ya. Bagaimana proses pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan? Ke dalam jaringan syaraf tiruan, diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Jadi, sebelum memasuki jaringan syaraf tiruan, kita akan mempunyai informasi. Informasinya ini berupa data dan juga hasil keluarannya, ya, atau hasil outputnya. Penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input. Bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian jaringan syaraf dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Jadi, pada jaringan syaraf tiruan, kita akan melakukan sebuah proses disebut dengan proses training. Ya, kita training dulu jaringan syaraf tiruan dengan memasukkan informasi sebanyak mungkin agar jaringan syaraf tersebut dapat mengingat informasi dari bobot-bobot yang sudah masuk. Nanti setelah kita melakukan proses pembelajaran pada jaringan menggunakan bobot-bobot ini, nanti akan mengeluarkan sebuah keluaran yang diharapkan. Hal yang ingin dicapai dengan melatih atau mengajari jaringan syaraf tiruan adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan juga generalisasi. Kemampuan memorisasi sama dengan kemampuan jaringan syaraf untuk memanggil kembali secara sempurna semua pola yang telah dipelajari. Sedangkan kemampuan generalisasi adalah kemampuan jaringan syaraf untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa, namun tidak identik dengan pola-pola yang sebelumnya telah dipelajari. Jadi, setelah kita melakukan proses training pada jaringan syaraf, ada dua kemampuan yang dimiliki pada jaringan syaraf, yaitu kemampuan memorisasi, yang mana kemampuan ini akan membuat jaringan syaraf tiruan dapat memanggil kembali secara sempurna pola yang telah dipelajari. Contohnya, ketika kita mempunyai sebuah pola dari proses training sebelumnya, kemudian memasukkan data baru atau informasi baru secara tidak langsung, si jaringan syaraf tiruan ini akan menggunakan memorinya, memori sebelumnya untuk dipanggil kembali, ya, untuk melihat apakah pola-pola yang masuk, pola-pola baru itu sama dengan pola sebelumnya atau tidak. Selanjutnya kemampuan generalisasi. Nah, kemampuan ini akan membuat jaringan syaraf tiruan menghasilkan respon dari pola-pola input yang serupa, namun tidak identik dengan pola-pola yang sudah ada sebelumnya, atau pola-pola yang telah dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan.
Ada beberapa metode pembelajaran dari jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah pembelajaran terawasi atau disebut dengan supervised learning. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran tak terawasi atau disebut unsupervised learning. Dan yang ketiga adalah campuran dari atau gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning atau distilahkan dengan hybrid. Untuk pembelajaran terawasi, output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Contoh, jaringan syaraf tiruan untuk mengenali pasangan pola, misalkan pada operasi N. Pada operasi N seperti yang kita ketahui ada inputannya 2 seperti ini ya, dan juga target. Jadi kita sudah memberikan masukan dan output sebelumnya untuk diolah oleh jaringan syaraf tiruan atau untuk dikenali, untuk dimemorisasi untuk jaringan syaraf tiruan tersebut. Kemudian untuk pembelajaran terawasi, suatu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai neuron pada lapisan output. Pada lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika berbeda, maka error. Jika error terlalu besar, perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak lagi pada jaringan syaraf tersebut. Pembelajaran tak terawasi tidak memerlukan target output. Jadi sebaliknya dari pembelajaran terawasi atau supervised learning, pada supervised learning kita memerlukan target output, sedangkan pada unsupervised learning tidak memerlukan target output. Tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Kemudian gabungan atau hybrid dari supervised learning dan unsupervised learning merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Nah, kita masuk ke metode pertama atau model pertama dari jaringan syaraf tiruan disebut dengan model HAP. HAP ini adalah si penemunya sehingga disebut dengan model HAP. Kalau kita lihat ini adalah model jaringan syaraf single layer, ya, single layer, atau kita tidak mempunyai hidden layer gitu ya, hanya mempunyai satu gitu. Bentuk jaringannya, ya, arsitektur jaringannya adalah seperti berikut. Kita punya inputan di sini, inputan X1 dan juga X2, dan juga bobot masing-masing W1 dan W2. Kemudian ada nilai bias. Kita akan menghitung penjumlahan dari perkalian bobot dan juga input, kemudian ditambahkan dengan bias. Kemudian kita teruskan ke fungsi aktivasi dan menghasilkan sebuah output Y. Sigma XW ditambah B, kemudian masuk ke dalam fungsi aktivasi Y-in, kita akan menentukan nilainya, dan hasilnya adalah sebuah output Y. Adapun langkah-langkah dari model HAP adalah seperti berikut. Yang pertama, kita inisialisasi semua bobot WI sama dengan 0. I-nya di sini ya tergantung dari 1 sampai dengan N. Untuk semua vektor input X dan unit target T dilakukan proses berikut. Kita akan men-set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI, I1 sampai dengan N. Kemudian set aktivasi unit keluaran Y sama dengan T. Jadi pada model HAP, karena sudah ditentukan outputnya, maka kita sebut dengan unsupervised learning, disebut dengan metode pembelajaran secara terawasi karena kita berikan jaringan sebuah inputan dan juga output untuk dipelajari. Kemudian perbaiki bobot menurut
Kita akan mengupdate bobot menggunakan persamaan ini. Ya, untuk menghitung bobot baru atau WI baru sama dengan WI lama ditambah dengan delta W. Untuk menghitung delta W menggunakan persamaan XI dikali dengan Y. Selanjutnya perbaiki bias menggunakan persamaan berikut ini. B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. Oke, jadi ini adalah algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan pada model HEP atau model jaringan syarat tiruan HEP. Contoh kasusnya adalah seperti berikut. Kita akan membedakan pola, dua pola berikut. Kalau kita lihat ini pola X dan juga ini adalah pola L. Ya, kita lihat polanya. Bagaimana jaringan syarat tiruan mengenali pola berikut? Kita akan mencoba apakah jaringan syarat tiruan dapat mengenali pola yang baru seperti ini. Atau pola yang hampir sama dengan pola L ya. Nah, sekarang kita inisialisasi dulu, inisialisasi inputannya. Untuk tanda seperti ini, nilainya sama dengan 1, atau saya katakannya tagar ya, sama dengan 1. Kemudian untuk O itu sama dengan minus 1. Untuk tanda X sama dengan 1 dan L outputnya sama dengan min 1. Jadi untuk pola X outputnya sama dengan 1, pola L outputnya sama dengan min 1. Fungsi aktivasinya yang kita gunakan adalah fungsi aktivasi biner ya. Y akan bernilai 1 jika Y-nya besar dari atau sama dengan 0, dan Y akan bernilai min 1 jika Y-nya kurang dari 0. Sorry, bukan biner, tapi bipolar, karena nilainya 1 dan juga min 1 gitu ya. Nah, ini tadi bentuknya, bentuk pola. Pola pertama adalah pola X dengan target atau outputnya adalah 1, kemudian pola L mempunyai target sama dengan min 1. Setelah itu kita ubah ya. Kita ubah simbol-simbol yang ini tadi dengan kode-kode yang sudah ditentukan di awal, yang sudah diinisialisasikan di awal. Untuk bentuk tagar itu nilainya 1, 0, min 1, sehingga untuk masing-masing pola, inputan pertama, ya nilainya ada seperti berikut, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Delta W sama dengan X dikali T, maka nilai delta W untuk setiap input adalah seperti berikut ini. Jadi delta W-nya setiap input dikali dengan target. Target untuk pola pertama, ini pola pertama kita ingat-ingat pola X, targetnya adalah 1. Setiap input dikali dengan 1. 1 kali 1, 1. 1 kali min 1, min 1. 1 kali 1, 1. Ya. Min 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Setiap input dikali dengan target. Kemudian bias sama dengan bias dikali target. Nah, kita punya bias nilainya 1, targetnya 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, input kedua adalah seperti berikut ini. Input kedua tadi adalah pola L, gitu ya. Pola L. Kita inisialisasi dahulu simbolnya, kemudian kita ubah menjadi sebuah matriks ya seperti berikut ini. Ini adalah nilainya. Selanjutnya ini adalah nilai delta W-nya dan juga nilai bias. Untuk mencari nilai delta W inputan kedua caranya sama juga, setiap input kita kali dengan target. Inputannya 1 dikali dengan targetnya min 1, hasilnya min 1. Karena target dari pola kedua adalah min 1. Target kedua min 1, sehingga hasilnya adalah seperti ini. 1 kali min 1, min 1. Min 1 dikali dengan min 1, hasilnya 1. Min 1 kali min 1, hasilnya 1. Kemudian 1 dikali dengan min 1, hasilnya min 1, dan seterusnya untuk setiap inputan.
Kemudian bias juga kita kalikan dengan target, targetnya adalah min 1, sehingga menghasilkan bias sama dengan 1. Nah, kemudian kita mengupdate bobot baru, ya, mengupdate bobot baru sehingga memperoleh nilai bobot seperti berikut ini. 0, 0, 2, min 2, 2, 0, 0, min 2, 0, dengan bias sama dengan 0. Untuk mengupdate bobot baru, kita menggunakan persamaan yang ini kan ya. Kita mengupdate bobot baru dengan persamaan W1 lama ditambah dengan delta W. Jadi W1 baru, untuk menghasilkan sebuah bobot baru, bobot lama ditambah dengan delta W. Untuk mencari delta W, berarti bobot setiap input dikali dengan target. Kita dapatkan bobot terbaru seperti demikian, ya. 0, 0, 2, jadi bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena setelah kita update, yang pertama 1 ditambah dengan bobot delta W ditambah dengan bobot lama, gitu ya. Bobot lama hasilnya adalah 0, 2, 0, 0, 2, min 2, 2, 0, 0, min 2, 0. Biasanya sama dengan 0. Aplikasikan bobot baru ke input pertama, jadi seperti ini. 1 kali 0 ditambah dengan min 1 kali 0, ditambah dengan 1 kali 2, ditambah dengan 1 kali 2, dan seterusnya. Ya, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8. Jadi Y1 sama dengan 1 sesuai dengan target. Jadi kalau kita lihat pada fungsi aktivasi, kita lihat dulu. Oke, baik, kita ulangi. Tadi di awal setelah kita inisialisasi setiap inputnya berupa pola, gitu ya. Kemudian kita tentukan nilai bobotnya. Nah, kemudian ada bobot baru. Nah, bobot baru nilainya adalah seperti berikut ini dan juga bias baru. Bobot baru ini kemudian diaplikasikan ke inputan pertama dan juga inputan kedua. Inputan pertama tadi seperti kita ketahui, jadi diingat-ingat input pertama adalah polanya X, input kedua adalah polanya L. Kita kali setiap bobot dan juga bias, setiap input dan juga bobot kemudian dijumlahkan. Seperti ini ya. Ini adalah model arsitekturnya, jadi input yang masuk, kita punya dua input pola, pola X dan juga pola L, dikalikan dengan bobot, kita jumlahkan, kemudian masukkan ke dalam fungsi aktivasi untuk menentukan outputnya. Apakah outputnya sama dengan target di awal atau tidak. Kita lihat, kita kali setiap input dan juga bobot, dan dijumlahkan keseluruhan untuk input pertama 1 kali 0 tambah min 1 kali 0 dan seterusnya menghasilkan nilai 8. Nilai 8 ini kita teruskan ke fungsi aktivasi di awal. Ini fungsi aktivasi yang kita pakai adalah fungsi aktivasi bipolar bernilai 1 dan juga min 1. Kita lihat apakah 8 ini masuk ke kategori mana. Ternyata Y-in-nya atau nilai 8-nya besar dari sama dengan 0. Sehingga nilai Y-nya kita simpulkan bernilai 1. Jadi Y sama dengan 1 sesuai dengan target pertama. Target pertama adalah 1. Ya, sudah sesuai. Kemudian untuk aplikasi bobot baru ke input kedua. Input kedua adalah pola L. Sama prosesnya, kita kali setiap input dan juga bobot, kemudian jumlahkan, hasilnya adalah minus 8. Minus 8 kita teruskan ke fungsi aktivasi Y-in. Y-in-nya bernilai 8. 8 kurang dari 0, sehingga nilai Y-nya sama dengan min 1. Sudah sesuai target juga ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa jaringan syaraf yang kita punya sudah bisa mengenali pola.
Jaringan syarafnya sudah bisa mengenali pola X dan juga bisa mengenali pola L. Kemudian kita masukkan pola baru. Apakah pola baru ini bisa dikenali oleh jaringan syaraf? Nah, kita lihat pola baru tadi di awal adalah ini ya. Ini adalah pola baru. Kita sudah latih jaringan syarafnya, kita sudah training jaringan syarafnya untuk pola X dan pola L, ternyata bisa mengenali dan benar. Itu sesuai target. Sekarang kita masukkan pola baru ke dalam jaringan syaraf yang kita punya. Polanya adalah demikian. Ya. Kita masukkan ke dalam jaringan syaraf ini, jaringan syaraf sudah kita training ya menggunakan data tadi, data pola, dua pola X dan L. Seperti berikut, inisialisasi dulu, kita ubah dulu pola yang tadi, ya simbol-simbol tadi ke dalam bentuk atau nilai numerik seperti ini. Ya. Setelah itu kita berikan bobot baru atau kita kali dengan bobot baru setiap input yang masuk. Kita kali, setelah dikali dan jumlahkan setiap bobot dan juga inputan akan menghasilkan nilai minus 8. Minus 8 kita teruskan ke fungsi aktivasi. Jadi jangan lupa, ini adalah fungsi aktivasi yang kita pakai untuk menentukan sebuah output. Hasilnya adalah min 8. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi aktivasi. Minus 8 ternyata nilainya kurang dari 0. Sehingga nilai Y-nya atau outputnya adalah min 1. Untuk pola yang baru, nilai outputnya min 1, jadi bisa kita simpulkan atau bisa dikenali bahwa pola baru ini adalah pola berbentuk L atau dikenali sebagai L karena mirip dengan outputnya sama dengan pola L. Jadi seperti ini contoh atau proses bagaimana jaringan syaraf tiruan mengenali sebuah informasi atau mengenali sebuah pola dalam hal ini. Adapun untuk metode-metode lainnya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama kita masih membahas model HAP ya. Model HAP adalah model jaringan syaraf tiruan sederhana yaitu single layer dan juga menggunakan model pembelajaran secara terawasi gitu ya. Kita latih jaringannya dengan memberikan input dan juga output di awal. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.